warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa jayyanahu fi qulubina wa qarraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin fadlan minhu wa ni'matan. Subhanalladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dalam kesempatan berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya sehingga kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rajab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu kita telah memasuki bulan Rajab. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab dan diberi keberkahan di bulan Sya'ban dan diberikan umur panjang hingga bisa menikmati bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Pekan ini adalah pekan terakhir bulan Rajab dan ini sebagai pekan Baitul Maqdis nasional. Kewajiban kita sebagai muslim yaitu menyelamatkan bumi Isra dan Mi'raj. Bulan Rajab sebagian bulan yang dimuliakan karena termasuk salah satu dari bulan yang dirahmati, bulan yang dihormati, Asy-Syahrul Hurum bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menengok sejarah, bulan Rajab adalah bulan yang sangat bersejarah, di mana ada peristiwa yang maha dahsyat dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Betapa tidak dalam peristiwa ini Allah memerintahkan berupa perintah sholat, dan Allah memperlihatkan keajaibannya, menampakkan tanda-tanda kekuasaannya kepada seorang utusan yang dicintainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salah satu keajaiban besar yang Allah perlihatkan
adalah bumi Isra Mi'raj, tempat singgah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum akan bertemu dengan Allah, sebelum mendapatkan perintah sholat. Sehingga banyak di antara kita yang bertanya-tanya kepada Rasulullah, isrokan ke Masjid Al-Aqsa. Kalau seandainya peristiwa Isra Mi'raj tujuannya hanya untuk menerima perintah sholat, sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat langsung Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram langsung ke langit ketujuh. Tapi kenapa mampir dulu melalui Masjid Aqsa? Ada apa dengan Masjid Aqsa? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Nabi Muhammad SAW diisrokan ke Masjidil Aqsa? Pertama, karena Masjid Aqsa adalah gerbang menuju langit. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat ke langit. Pintu gerbangnya yaitu Masjid Al-Aqsa. Kita ingat sejarah Nabi Isa ketika dikejar-kejar oleh orang Yahudi untuk dibunuh. Diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit melalui pintu gerbang Babur Rahman yaitu Masjid Al-Aqsa. Begitu pula Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima salat melalui Masjidil Aqsa, kemudian diturunkan kembali ke Masjidil Aqsa. Kedua alasannya adalah Masjidil Aqsa tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Haram. Hanya dua masjid ini yang namanya langsung disebut oleh Allah dalam Al-Quran, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dua masjid ini adalah pilihan Allah sebagai kiblat bagi umat Islam. Dua masjid ini dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat menyembah Allah sejak awal kehidupan manusia di atas bumi ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di atas bumi?" Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Saya bertanya lagi setelah itu, masjid apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Saya bertanya lagi, berapa jarak pembangunan antara keduanya ya Rasulullah? 40 tahun. Allah memerintahkan untuk membangun Masjidil Haram. 40 tahun berikutnya diperintahkan untuk membangun Masjidil Aqsa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Hikmah yang ketiga, di mana di Masjidil Aqsa Rasulullah SAW dinobatkan sebagai pemimpin dunia. Malam Isra Mi'raj seluruh nabi dan Rasul dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjidil Aqsa. Mulai dari Nabi Adam hingga sampai Nabi terakhir. Dalam riwayat dikatakan 124.000 Nabi dan 315 Rasul dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Al-Aqsa. Mereka semua sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW menjadi imamnya dan seluruh nabi menjadi makmumnya, sehingga beliau mendapatkan gelar Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Salah satu tempat di atas muka bumi ini yang paling dipilih oleh Allah sebagai tempat berkumpulnya manusia, di padang mahsyar para nabi dan rasul, tempat diberkahi Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Tentu ini adalah jamaah sholat terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan. Imamnya Nabi Muhammad, makmumnya seluruh nabi. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Masjid yang sangat dicintai beliau ini sejak 54 tahun yang lalu telah dirampas oleh Zionis Israel. Tahun 1969 tepatnya 21 Agustus 1969. Sepertiga tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dihancurkan dan dibakar oleh Zionis Israel. Tembok buruk yang merupakan tempat parkir kendaraan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj telah diambil alih dan dijadikan peribadatan Yahudi terbesar yang dikenal dengan tembok ratapan. Saat ini saudaraku, ada 63 terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa mengancam runtuhnya kiblat pertama umat Islam. Dan 103 kuil Yahudi dibangun di keliling Masjid Al-Aqsa mengepung Masjid Al-Aqsa warisan para nabi dan rasul ini. Jejak Islam telah dihilangkan oleh penjajah Zionis. Wahai umat Islam yang mengaku sebagai umat Rasulullah, orang-orang Yahudi yang jelas punya rencana menghancurkan Masjid Al-Aqsa, mereka mempunyai tahapan-tahapan yang jelas untuk mengambil alih Masjidil Aqsa, bumi Isra Mi'raj. Mereka telah menyiapkan bangunan yang akan menggantikan Masjid Al-Aqsa, yaitu Haikal Sulaiman. Manakah proyek umat Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kiblat pertama? Mana perencanaan umat yang mengaku cinta Nabi Muhammad demi menjaga tempat Isra Mi'raj Rasulullah SAW? Dalam 1 tahun, Yahudi di seluruh dunia mengumpulkan donasi 2 miliar untuk mendapatkan proyek Yahudisme dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Sedangkan umat Islam yang jumlahnya mencapai 2,5 miliar hanya mampu mengumpulkan 300 juta dolar per tahun. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta Nabi Muhammad SAW sementara membiarkan masjid yang dicintainya dijajah Zionis? Pantaskah kita memohon untuk meminta minum air telaga Rasulullah sementara kita melalaikan tempat yang sangat beliau kenang setiap malam menjelang tidur? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW tidak tidur malam sebelum membaca surat Al-Isra dan Al-Zumar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita beramal dengan tindakan nyata demi menyelamatkan Masjid Suci Al-Aqsa, demi mencari jawaban di hadapan Allah manakala kita ditanya Allah nanti di akhirat kelak. Ikatan Ulama Dunia sudah mengeluarkan fatwa bahwa Masjid Al-Aqsa adalah amanat dan tanggung jawab setiap individu muslim. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mewarisi amanah Nabi Muhammad SAW, memuliakan Masjid Suci Al-Aqsa. Saudaraku, berkontribusilah, ayo pertahankan dan selamatkan Masjid Al-Aqsa dari penjajahan. Hanya dengan seperti itu insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan daripada Isra dan Mi'raj. Hikmah Isra dan Mi'raj itulah yang harus kita ambil. Jika kita setiap hari, setiap bulan, setiap detik mengakui mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan setiap bulan Rajab kita mengadakan Isra dan Mi'raj, maka selayaknya mari kita kembali mengambil kontribusi mempertahankan dan menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari penjajahan. Dengan apa? Dengan doa
dengan harta yang kita miliki. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasinya, bisa melalui KNRP Pandeglang ataupun yang lain Banten. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh berkah ini, menuju bulan Ramadan 40 hari lagi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'ijjal Islam wal muslimin wa a'ijjil Islam wal muslimin wa a'ijjal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara din wa khdhul man khadala al muslimin. Allahumma irfa' 'anna al ghala wal waba wal shada'id wal mihan wal fitan min baladina hadhihi Indonesia wa min sairil biladil muslimin 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wasayil asqam. Allahumma kshifna waqshif mardana wa mardal muslimin. Allahumma anshur ikhwanana al murabitin wal murabitat fil masjid al aqsa. Allahumma anshur ikhwanana al murabitina wal murabitat fi masjid al aqsa. Allahumma arzuqna salatan fihi qabla al mamat muharririn. Allahumma alaikal bil yahudil mu'tadin wa man awanahum. Allahumma syattid syamlahum. Allahumma farik jam'ahum. Allahumma syattid syamlahum wa mazziq jam'ahum wa ziljil aqdamahum wa alqi fi qulubir ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.